Pemirsa, PT Telkom Indonesia Persero Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 1995. Rekan Anggi Pasaribu akan menyampaikan berbagai infografik untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cikal dan pemirsa, saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk telah menjadi salah satu primadona di pasar saham. Berikut ini kita simak datanya. PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM IPO pertama kali pada tanggal 14 November 1995 dan berada di papan utama dan kemudian bergerak di sektor infrastruktur dengan subsektor telekomunikasi. Dan berikut ini pemegang saham Telkom 52,09% atau sekitar 51,6 miliar lembar saham dikuasai negara, sementara sisanya sebesar 47,46 miliar saham atau sebesar 47,9 saham dikuasai oleh masyarakat. Dan berikut ini pergerakan nilai saham TLKM year to date, di mana sejak 6 Januari hingga akhir Januari saham TLKM mengalami penurunan dengan nilai saham berada di level 3.110 pada tanggal 29 Januari dan kemudian mengalami peningkatan memasuki Februari hingga berada di level 3.490 pada tanggal 25 Februari. Saham TLKM pun kembali bergerak fluktuatif hingga terkoreksi pada penutupan perdagangan kemarin, di mana saham TLKM berada di level 3.390. Demikian sejumlah data terkait PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kembali ke Anda di studio, Cikal. Baik, Anggi, terima kasih atas informasi dari Anda. Dan kita lanjutkan perbincangan. Pak Alfred, tadi kalau kita simak data yang disampaikan oleh rekan Anggi, ini saham dari Telkom ini naik turun ya, dan sempat menuju ke titik terendahnya di akhir Januari ya, sampai ke 3.100 ya. Ini analisa Anda, apa yang terjadi? Ya, kalau yang pertama tadi bahwa memang meskipun tadi memiliki kinerja yang kita katakan tadi solid ya, tapi kalau dari sisi harga saham memang agak sedikit lagging dia, karena memang ada beberapa faktor, khususnya faktor-faktor non fundamental. Yang pertama bahwa di 2019 sampai di awal tahun juga kita lihat net sell asing terhadap Telkom cukup besar, dan ini membuat tadi dari sisi penahan harga saham Telkom. Dan kita lihat setelah Januari bahkan sampai sekarang relatif cukup bagus setelah asing mencatatkan net buy. Jadi memang kalau untuk harga sahamnya memang ada pengaruh non fundamental, khususnya dari pengaruh paket terkhusus bicara masalah net sell asing. Tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat dari sisi fundamental kan memang sudah confirm ya, bahkan hampir seluruh analis juga mayoritas dominasi rekomendasinya buy untuk saham Telkom, karena memang tidak ada keraguan lagi dari sisi pertumbuhan sektor dan juga dari sisi fundamental Telkom sendiri. Jadi yang membuat harganya itu tadi ada faktor non fundamental, khususnya tadi net sell asing yang cukup masif di 2019 sampai di awal 2020 sampai awal 2021. Oke, untuk buy ini target harga saham di range berapa, Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat bahwa kita punya targetnya kurang lebih sekitar 4.100 ya. Itu merefleksikan PI 2021 sekitar 18 kali. Sementara saat ini PI-nya masih sekitar 15-16 kali dan relatif masih sangat murah untuk sebesar Telkom yang merupakan big cap atau blue chip-nya di sektor telekomunikasi, dan sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang memberikan pertumbuhan yang cukup tinggi dalam 1-2-3 tahun terakhir. Jadi kita lihat di 18 relatif cukup moderat. Justru kita melihat ada potensi upside yang cukup bagus ketika tadi asing sampai saat ini di tahun ini mulai mencatatkan net buy yang cukup bagus terhadap saham Telkom. Oke, untuk harga saham bisa stabil, apa yang perlu dilakukan? Misalnya melepas beberapa anak usaha Telkom misalnya untuk IPO, apakah itu bisa jadi pilihan analis Anda? Ya, kalau tadi sebenarnya concernnya bukan bicara masalah fundamental ya, jadi sebenarnya lebih kepada kondisi market untuk short term yang bisa menjadi katalis untuk saham Telkom. Kalau bicara masalah pelepasan anak usaha lebih kepada memonetisasi tadi aset-aset yang mereka miliki, dan ini memang bisa berkontribusi terhadap kenaikan valuasi saham Telkom sendiri. Dan memang kalau bicara masalah isu IPO anak usaha, memang ini menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan holding, apalagi Telkom merupakan holding yang punya banyak unit bisnis atau anak usaha. Oke, Pak Alfred, terima kasih ya atas kesediaan waktunya dan juga informasi dari Anda. Terima kasih.